Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Suku Negara atau bisa disebut Surat Berharga Syariah Negara atau singkatnya adalah SBSN. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Asad Jihan Stabita dengan NIM akhir 236, Tutut Suci Novetasari dengan NIM akhir 254, dan saya selaku moderator Ahmad Ibn Najib dengan NIM akhir 257, dan ada Afifatul Atikhro dengan NIM akhir 260, dan ada juga Tony Wahyu Pramudi dengan NIM akhir 261. Pengertian suku. Surat berharga komersial berbentuk sertifikat hak milik yang menjadi bukti bahwa suatu aset merupakan kepemilikan dari pihak tertentu. Aset yang diperolehkan meliputi aset berwujud benda, nilai manfaat, maupun jasa. Selain itu, aset dapat berupa kepemilikan dalam suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Suku dapat berupa surat berharga dalam jumlah tunggal maupun himpunan surat berharga. Asal suku. Suku telah digunakan dalam masa awal penyebaran Islam di dunia Arab sebagai salah satu alat penyebaran gaji untuk para pegawai negara. Pemakaiannya dalam sejarah Islam pertama kali dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar, suku ditandai dengan membubuhkan stempel di bawah kertas untuk tersebut. Istilah suku telah dikenal oleh para pedagang Muslim di abad pertama Hijrah untuk kegiatan perdagangan antar bangsa. Para pedagang menggunakan suku sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban keuangan yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Keistimewaan suku memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya. Pembayaran imbalan dan nominal sampai dengan suku jatuh tempo dijamin oleh pemerintah, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, memungkinkan diperolehnya tambahan penghasilan berupa margin capital gain, aman dan terbebas dari riba unsur, gharar uncertainty, dan masyir gambling. Berinvestasi sambil mengikuti dan melaksanakan ajaran Islam. Aspek legalitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Pada tanggal 7 Mei 2008, pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN garing suku. Ini adalah merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Undang-undang ini merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32 DSN MUI 9 2002. Penerbitan SBSN ini ditujukan untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN secara umum dengan menggunakan akad ijarah. Penerbitan SBSN ini tidak lain merupakan bentuk lain dari surat utang negara yang penerbitan dan penjualannya dengan cara tanpa lelang melalui book building. Selain itu juga SBSN akan dapat memenuhi kebutuhan portofolio investasi lembaga keuangan syariah dan juga merupakan salah satu potensi pembiayaan untuk mengurangi beban dan risiko keuangan negara di masa yang akan datang. Produk sukuk negara. 1. Sukuk retail. Sukuk retail adalah sukuk negara yang ditujukan sebagai instrumen investasi bagi warga negara Indonesia yang dijual melalui agen penjual. Hasil penerbitan sukuk retail ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Sukuk retail dijual kepada investor individu melalui agen penjual dengan pembelian minimal 5 juta rupiah. Kupon sukuk retail bersifat fixed, dibayar tiap bulan dan dapat diperjualbelikan. 2. Islamic Fixed Rate atau IFR. IFR jenis sukuk negara yang dijual kepada investor institusi melalui lelang dan private placement dalam jangka waktu di atas 1 tahun. Jenis imbalan atau kupon IFR bersifat fixed dengan pembayaran tiap 6 bulan sekali menggunakan mata uang rupiah. IFR dapat diperdagangkan di pasar sekunder. 3. Surat Perbendaharaan Negara Syariah atau SPNS atau bisa juga disebut SBSN jangka pendek adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan atau secara diskonto.
SPNS dijual pada investor institusi lalu lelang dan privat placement dengan mata uang rupiah. Akad yang dapat digunakan pada produk ini adalah akad ijrah, akad istigna, akad musyarakah, akad darobah, dan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. 4. Suku Dana Haji Indonesia atau SDHI. SDHI adalah penempatan dana haji dan dana abadi umat atau DAU dalam SPSN yang dilakukan dengan cara privat placement berdasarkan kesepakatan bersama atau MOU antara Departemen Agama dengan Departemen Keuangan. SDHI dijual kepada investor institusi, lembaga pengelolaan dana haji melalui privat placement. Imbalan SDHI berupa kupon yang bersifat fix dan dibayarkan setiap bulan dengan menggunakan mata uang rupiah. A5. Project Based Sukuk atau PHS. PHS adalah sumber pendanaan melalui penerbitan SPSN atau membiayai kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga. SPSN PBS dijual pada investor institusi melalui lelang dan privat placement menggunakan underlying berupa proyek maupun kegiatan APBN. Imbalan SPSN PBS merupakan kupon yang bersifat fix dan dibayarkan pada 6 bulan sekali dengan jenis mata uang rupiah. SPSN PBS dapat diperdagangkan. 6. Sukuk falas. Sukuk falas adalah SPSN yang diterbitkan dalam denominasi valuta asing di pasar perdana internasional dengan tingkat imbalan tetap serta dapat diperdagangkan atau tradable. Sukuk falas diterbitkan di pasar internasional dengan mata uang USD melalui penjualan Joint Lead Management atau JLM. Sukuk falas pertama kali terbit pada Maret 2016 dengan jangka waktu 10 tahun. 7. Ada sukuk tabungan. Sukuk tabungan merupakan jenis dari SPSN yang diterbitkan untuk individu warga negara Indonesia. Sukuk tertabung dijual kepada investor individu warga negara Indonesia melalui agen penjual dengan pembelian minimal Rp2 juta. Masalah-masalah sekuritas suku. A. Kontrak suku melibatkan partnership atau organisator, SPV, dan investor. Keadaan resiko semacam ini disebut counterparty risk. Resiko lainnya adalah moral hazard. Hal itu disebabkan oleh kelalaian kemitraan dan melaksanakan kewajiban. B. Kontrak suku melibatkan 3 tahap, yaitu 1. Antara originator dengan SPV pada saat pembentukan underlying asset. 2. Kontrak antara sejumlah SPV dengan sejumlah investor saat pengeluaran dan penjualan sertifikat suku. 3. Saat penembusan setelah jatuh tempo. C. Kontrak suku yang melibatkan aset real sebagai objek akad. Ketika objek jual atau aset hilang dan musnah karena bencana alam, perpindahan hak milik atau warisan, kematian, pengurangan nilai aset akibat perubahan harga atau inflasi, maka akan memberikan pengaruh pada underlying aset dalam bentuk resiko aset dan resiko pasar. Tinjauan umum pasar suku. Diawali dengan perkembangan yang pesat di negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Produk keuangan dan investasi berbasis syariah Islam saat ini telah diaplikasikan di pasar-pasar keuangan Eropa, Asia, bahkan Amerika Serikat. Hal itu, lembaga-lembaga yang menjadi infrastruktur pendukung keuangan Islam, organisasi global yang telah didirikan seperti The Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions atau AAOIV, International Financial Service Board atau IFSB, International Islamic Financial Market atau IFM, dan Islamic Research and Training Institute atau IRT. Sejak dirilis pertama kali pada tahun 1990, suku terus menunjukkan perannya dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah. Berdasarkan data yang diolah dari database IFIS atau Islamic Financial Information Service 2010, jumlah penerbitan suku secara global telah mencapai USD 19918 miliar per Desember 2010, dengan nilai outstanding suku sebesar USD 116,18
miliar. Sementara itu di Indonesia, suku pertama yang muncul di pasar adalah suku koperasi yang diterbitkan oleh penerbitan suku oleh pemerintah. Menurut keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor Kep 314 atau BI atau 2007 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah menyebutkan bahwa pihak yang akan menerbitkan suku harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia. 2. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidang syariah yang berasal dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. 3. Memiliki standar operating procedure atau SOP. Menelaah daftar efek syariah. Tersedia menjalani review yang dilakukan oleh Bapepam dan LK. Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan suku. 1. Obligor adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran nominal dan imbalan suku yang diterbitkan sampai dengan jatuh tempo. 2. Special Purpose Vehicle atau SPV adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan suku yang berfungsi sebagai penerbit suku sebagai wali amanat yang mewakili kepentingan investor menjadi counterpart pemerintah dan dalam transaksi pengalihan aset. 3. Investor adalah pihak pemegang suku yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal suku sesuai partisipasi masing-masing. 4. Syariah Advisor adalah individu yang diakui secara luas pengetahuannya di bidang syariah atau institusi yang membidangi mengenal fatwa. 5. Truste atau wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang suku. Sistem perhitungan bagi hasil suku pemerintah. 1. Suku retail. Dalam suku retail atau SR 0,13 imbalan atau imbal hasilnya memiliki sifat yang tetap dan presentasinya lebih rendah dibandingkan dengan suku tabungan, yakni sebesar 0,5%. SR 0,13 dapat dipesan dengan batas minimal sebesar Rp1 juta dan batas maksimal sebesar Rp3 miliar. Jika dilihat dari tenor atau jangka waktu, SR memiliki jangka waktu selama 3 tahun dan memiliki fleksibilitas di pasar sekunder, yaitu dapat diperdagangkan kepada pihak lain. 2. Suku tabungan. Dalam investasi suku tabungan atau ST 0,006, pemerintah menjanjikan imbalan atau imbal hasil yang sifatnya mengambang minimal sebesar 6,75% per tahun dan mengacu pada BE 7 DRR Day Reverse Repo Rate yang akan mengalami penyesuaian setiap 3 bulan sekali. Jika terjadi kenaikan BI 7 DRR, maka presentasi imbal hasil pun akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila BI 7 DRR menurun, maka ambang imbal hasil minimal yang digunakan tetap 6,75%. Imbal hasil ini diberikan setiap bulan hingga jatuh tempo ST tiba.